Halo ya trader, kali ini saya akan review lagi untuk hasil minggu ketiga dari EA-N9TX. Dan seperti biasa akan saya cek ya di akun yang normal dan juga di akun yang invalid. Dan sampai sekarang saya belum ada dikabarin mengenai solusi maupun penyebab dari adanya invalid SL atau TP. Karena jika dilihat dari stop level ya, itu kedua tipe akunnya sama, server sama, stop level pun sama. Beneran, ternyata stop out levelnya sama. Sehingga memang apa sih penyebabnya gitu? Karena magic number diganti juga tetap aja masuk invalid. Kalau misalnya EA memang untuk transaksi itu menggunakan magic number. Kalau misalnya manual itu nggak ada magic number. Jadi kalau misalnya ada magic number itu supaya MetaTrader itu mengetahui ya, MetaCoach itu mengetahui ini ordernya by EA kayak gitu. Nah, makanya sampai sekarang belum ada solusi, belum ada dikabarin. Saya tunggu aja. Saya masih bersabar ya. Saya tunggu aja dulu, mungkin akun manajernya lagi sibuk ya. Karena bukan cuma saya, mungkin untuk kliennya, mungkin ada yang lain ya, ada permasalahan yang lebih kompleks mungkin. Sehingga ya saya sabar dulu lah. Nunggu ini sebulan dulu baru nanti saya follow up lagi. Oke. Nah, sekarang untuk hasil minggu ketiga dari yang akun normal dulu ya, yang bisa berjalan normal. Kita cek hasil minggu ketiga. Oke. N9TX ini kedua akun saya mulai di balance 100 USD. Akun ini sama akun Raw Agnes. Kemudian pairnya ada 9 pair ya. Dan versi 3T50. Kita cek hasil minggu ketiga dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 26. Sip. 4,79. Wah, banyak nih. Tuh. Ini yang normal ya, ada buy limit, sell limit normal. Ini banyak banget. Tuh, rame banget. Ini yang normal. Kita cek hariannya dari tanggal 22. Oh ya, ini nggak ada OP hari Senin sama hari Jumat ya. Jadi hanya OP-nya setiap hari Selasa sampai Kamis. Selasa sampai Kamis. Nih kita cek nih tanggal 22, mana dia 22. Tanggal 22 pasti kosong karena itu hari Senin. Oh, ternyata ada. Oh ya, karena tanggal 22 kan masuknya ini jam game tendol. Jadi masuknya itu Selasa pagi ya, Selasa pagi. Artinya karena OP-nya itu dini hari. Jadi cuma 4 hari ya. Berarti dari tanggal Selasa, Rabu, Kamis ya, Selasa, Rabu, Kamis 3 hari ya, 3 hari. Ya benar. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya, Jumat terakhir ya, Jumat pagi. 4 berarti 4 kali. Sedangkan untuk Sabtu kan harusnya di Jumat pagi yang yang itu yang nggak ada. Oke, kita cek deh. Ini dapat berapa tadi? 0,69. Ya, ada 1 2 3 posisi. 3 posisi ya, tanggal 22. Nanti kita cek juga yang di invalid. Karena yang invalid itu pakai EA copy. Ya. Nanti untuk ininya apa nama EA-nya juga ada N9TX copy gitu. Karena yang invalid cuman bisa di CAD CAF kalau nggak salah ya, CAD CAF hanya itu doang yang pair yang bisa. Itu anehnya beneran. Kenapa hanya satu pair itu yang normal sedangkan pair lainnya invalid? Itu yang benar-benar aneh. Padahal stop levelnya sama. Oke, ini tanggal 22, kemudian lanjut lagi tanggal 23. 23. Sip.
Oh, 1,09. Ini keren juga. Nah, ini TP-nya dekat banget ya. Jadi sekali TP itu cuman 33 poin. Nah, kenapa ada berbeda? Ada yang 0,26, 0,22, 0,39. Itu kembali lagi di price-nya. Ya, jadi kenaikan poin di price dengan per mayor dan per minor itu beda. Makanya di sini ada yang dapat 0,30-an sama dapat 0,20-an. Ya, makanya tapi untuk TP-nya itu sama, masih 33 poin. Nah, bedanya satu lagi itu di XL. XL-nya ternyata ada dua jenis. Yang pertama itu XL di 450 ya. Yang kedua di 950. Itu ada dua jenis. Oke, lanjut lagi. Ini tanggal 22, 23 ya. Tanggal 24. 24 sip. Dapat 1,23. Wah, lumayan banget nih. Ramai lagi. 1 2 3 4 5. Wah, 5 pair. Oke. Di sini kita cek GPP AUD. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Di price awalnya sell dia 1.7792, sedangkan S-nya di sini 1.71742. Itu berarti ada kenaikan 950 poin. Ya. Jadi benar ini SL yang kedua. Kemudian SL yang pertama, yang mana SL pertama? SL pertama itu mana masuk SL pertama ya? Nah, ini masuk SL pertama. 0.74573 sampai dengan 0.75 023. Ya, itu ada kenaikan sekitar 450. 450. Jadi benar ya, ada dua tipe SL. Oke, kita cek lagi tanggal 25. Tanggal 25. Dapat 1,78. Wah, keren nih. Mantap sekali. Rame banget. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, apakah mungkin ada pair yang sama itu OP 2 kali maupun 3 kali? Mungkin. Ini contohnya. Ya, GBP-CHF. Ini dari OP di jam 20.17 sudah close di jam 20.22. Ya. Dan ternyata masih OP lagi jam 20.33. Jadi artinya candlenya itu masih berada di rentang momennya dia OP. Ya, sehingga dia ada OP lagi yang kedua. Nih, jadi kemungkinannya bisa maupun 2 maupun 3 itu bisa, asal yang pertama ini sudah close ya. Yang pertama sudah close, baru dia akan OP lagi yang kedua. Nah, kemudian bisa nggak menghedging? Ya, ini contohnya. Ini buy limit sama sell limitnya ini tuh jamnya sama 20.50, tapi dia ada buy limit sama sell limit. Ya. Kalau misalnya channelnya itu volatil sekali, apalagi sideways volatilnya itu, kemungkinan kena keduanya itu mungkin bisa. Ya, jadi memang mungkin bisa ada yang satu pair bisa buy maupun sell. Oke, kita lanjut lagi. Terakhir tanggal 26. 26 harusnya nggak ada. 26 nggak ada. Oke, kosong ya. Berarti benar hari Jumat itu beneran nggak ada OP. Dapat sudah 108. Jadi 3 minggu cuman 8%. Ya, namanya juga malam ya. Malam, untuk TP-nya dekat sekali ya, sehingga untuk profit juga ya kecil. Tapi DD-nya kemungkinan besar ya bisa besar, karena untuk malam biasanya SL-nya itu jauh.
Ya, sehingga sekali kena SL itu bisa aja profit 1 bulan itu ludes. Ya, bisa. Oke, sekarang kita ke akun yang invalid. Nah, sip, ini akun yang invalid ya. Namanya saya bedakan, yang satunya N9T, yang ini N9TX ya. Oke, kita cek 102,50. Malah lebih sedikit ya. Kita cek dibandingkan dengan yang normal. Nah, kenapa bisa lebih sedikit? Alasannya terutama karena menggunakan kopi. Kopi itu ada positif dan ada negatifnya. Ya. Negatifnya adalah dia OP ada delay. Sehingga price-nya ternyata udah lewat. Ya, price-nya udah lewat, dia ber-OP. Sehingga kalau misalnya floating, bisa floating lebih banyak. Kalau misalnya profit lebih kecil dibandingkan akun yang master. Itu penyebabnya karena delay. Dan memang normal karena delay, ya karena ini kita mau nyontek aja. Mau nyontek itu harus nunggu dulu temen selesai menjawab. Kalau misalnya dia belum selesai, gimana mau contek? Itu aja ada selisih, mau nyontek itu paling 1 detik 2 detik itu pasti. Itu 3 detik pasti. Ya, makanya sama dengan copier, namanya aja copy, mengcopy. Jadi tentu ada delay. Nah, itu adalah negatifnya. Positifnya adalah kalau misalnya akun masternya dia floating minus, ya, dan dengan adanya delay itu akhirnya kita bisa OP di bawah, lebih bawah lagi gitu, sehingga bisa mendapatkan profit yang lebih gede. Itu bisa ya, karena TP-nya tetap sama. Kemudian satu hal lagi ya, yang menyebabkan bisa plus minusnya itu ya memang karena delay sih ya. Tapi kalau misalnya kita udah close nih, tapi ternyata di master masih lagi floating ya, floating plus awalnya kemudian minus lagi, dia akan bisa OP lagi. Dan ini bisa menyebabkan positif maupun negatif. Positifnya kalau misalnya akhirnya price-nya balik arah lagi, itu bisa profit. Tapi kalau misalnya price-nya turun kembali gitu, floatingnya turun, akhirnya yang master close loss, jadi malahan hasilnya loss. Dan itu pernah terjadi. Nah, itu di minggu berapa ya? Minggu kedua kalau nggak salah, bisa dicek. Nah, jadi di sini untuk minggu ketiga kita cek dapatnya di EA Copy berapa? Cuma dapat 1,88. Setengahnya pun nggak ada dari 4, sekian tadi. Ya, kita cek dari tanggal 22. Nah, nggak muncul adanya sell limit dan buy limit karena dia langsung eksekusi untuk copier. Tuh, nggak ada sell limit dan buy limit. Nah, ini ketiganya copy. Ya, jadi yang masuk hanya copier. Karena kalau misalnya yang normal itu dia hanya seperti tadi N9T. Komennya seperti itu, tapi di sini komennya adalah N9TX copy. Berarti ini ketiganya adalah ya copier yang bekerja. Ada 3, dapat min 0,50 minus gitu. Padahal tadi di sana profit ya. Parah banget. Oke, lanjut lagi. Tanggal 23, 24, 25 itu rata-rata yang tadi normal itu dapat satuan. Di sini dapat dapat 1,27. Oke. 1,27. Ada 5 posisi. Nah, ini ada double. Ya. Ini udah close ya. 25.5, 20.24 dia ada OP. Nah, di sini kelihatan nih. Ini makanya saya tadi bilang cuman bisa di CAD CAF. Ya. Ini akun copy. Kemudian ini yang EA-nya sendiri ada OP. Makanya di sini ada double. Ya, 2020 sama 2024. Ini eksekusi langsung dari EA-nya. Hanya bisa CAD CAF, itu heran sekali benar. Pair lain ini nggak mau OP gitu. Tuh. Cuman bisa di CAD CAF dari awal sampai saat ini cuman bisa pair CAD CAF, nggak ada invalid.
Padahal dia sama poinnya cuma 33 poin. Pair lain nggak mau. Pair lain itu invalid. Aneh. Padahal stop levelnya sama gitu. Beneran aneh. Heran saya beneran. Oke deh, lanjut lagi tanggal 24. 24 min 2,08. Padahal tadi profit ya, itu di akun normal ya, profit. Kita cek deh. Ini copy, ini profit. Oke. GBP-CHF cuma 1, oke. Di sini copy. GBP-AUD sama AUD-CHF. Nah, di sini saya tadi bilang ya, ini tampaknya dia ada OP lagi. Ya, ini. Harusnya dia sampai sini itu bisa dapat sekitar berapa? 1 ya. Bisa dapat satuan. Nah, cuman dia malah OP lagi di sini. Ya. Ini jam 21.22. 21.23 udah close. Ini jam 21.22.42, ini OP lagi. Ya, ini 21.40 juga OP lagi. Ya, ini 40 OP lagi. Karena memang price-nya masih ini dekat ya, dekat. Makanya dia OP lagi. Heran bener. Jadi 0,08. Inilah negatifnya Copier. Itu, nih. Ini bisa di OP lagi tuh. Jadi CHF, heran bener. Oke, lanjut lagi tanggal 25. 25 sip. Nah, ini bisa dapat 1,19 ya. Rame banget. Masih ada minus loh ini di sini. Jadi CHF ini sama AUD-CHF. Oke. Ini jadi CHF. Nah, ini OP lagi jadi CHF tuh 25, parah. Ini di OP lagi itu loh. Karena yang masternya itu belum close ya. Makanya tadi saya bilang yang ini udah close ya. Dia copy udah close karena kena TP, sedangkan master belum, sehingga di OP lagi. Ya. Mungkin untuk solusinya nanti mungkin ini nggak usah kita ini ya ikutin untuk TP. Jadi close-nya itu by master aja. Itu nanti saya ubah. Saya ubah untuk ini ya. Apa namanya, untuk kopinya. Ini untuk SLTP-nya itu saya kosongkan aja. Jadi mengikuti close-nya itu dari EA. Cuman itu close dari EA berarti ada delay. Ya benar, berarti ada delay. Susah sekali benar. Keputusan ini sangat susah. Atau untuk detiknya ya nantilah. Oke, kita lanjut terakhir tanggal 26. Oh, 26 nggak ada OP. Oke, sip. Ini minggu ke-3. Berarti minggu depan itu minggu ke-4. Minggu ke-4, nah. Minggu ke-4 berarti udah pas 1 bulan. Dan mungkin akan saya perlihatkan untuk DD-nya. Nah, cuman untuk yang di MK5 itu saya cuman isi DD yang ini. Apa namanya? Maksudnya akun yang Advantage yang invalid. Yang akun yang N9T yang biasa itu saya lupa untuk mengisi yang membuat MK5-nya, sehingga mungkin apa namanya untuk DD-nya itu belum bisa kelihatan gitu. Nah, tapi cuman ini nggak apa-apa ya, cuman satu di akun yang invalid aja, karena kalau dilihat kan akun yang invalid ini malah hasilnya kurang. Jadi DD-nya itu kemungkinan lebih besar, cuman bisa mencerminkan lah ya dari DD yang di akun normal. Ya, bisa. Oke. Nah, jadi cukup ya. Cukup sekian dulu untuk hasil minggu 3 dari EAN9TX. Dan akhir kata saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi, bijaklah dalam berinvestasi, gunakan uang dingin atau uang yang Anda sudah siap kehilangan, apalagi trading
merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.